Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Mengungkap identitasnya. Yang lainnya tidak memiliki daya yang cukup. Dia hanya bisa mengesampingkannya sementara, menunggu untuk menemukan teknik yang cocok sebelum mengajarkannya kepada Su Yining. Setelah Su Yining mulai bermeditasi dan berkultivasi, Jiang Fan kembali ke kamarnya, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Dia mengeluarkan kitab suci 9 racun untuk mendapatkan wawasan. Sebagai teknik tingkat menengah tingkat bumi. Bahkan Jiang Fan merasa sulit untuk memahaminya. Beberapa jam kemudian, dia menunjukkan ekspresi kagum dan berkata, senior yang menciptakan teknik ini benar-benar jenius. Mereka benar-benar meniru binatang iblis beracun untuk membuat pil racun. Jika tidak digunakan, pil racun dapat menyerap racun dalam tubuh, sehingga seseorang kebal terhadap semua racun. Saat digunakan, pil racun melepaskan sejumlah besar racun, menyatu dengan kekuatan spiritual untuk menimbulkan kerusakan racun pada musuh. Ini bisa dianggap sebagai gabungan antara menyerang dan bertahan. Tekniknya dipahami. Berikutnya adalah menelan racun yang mematikan. Dia mengeluarkan sumsum tulang naga beracun. Racun yang kuat membuatnya merasa pusing hanya dari botol giok. Menunjukkan betapa beracunnya itu. Menelan seluruh botol akan dengan mudah membantu menumbuhkan lapisan pertama. Tetapi menelannya langsung akan menjadi suatu pemborosan. Memurnikannya menjadi pil roh akan mempertahankan toksisitasnya dengan lebih baik. Tapi, kalau memurnikan pil ini di sini, apakah itu akan jadi masalah? Jiang Fan agak khawatir. Bagaimanapun, ini adalah sumsum tulang naga racun. Selama proses penyulingan, sebagian aroma pil pasti akan hilang. Dan di dalam wanginya, pasti ada racunnya. Jika seseorang menciumnya, bisa menyebabkan kematian. Karena berada di pusat kota yang ramai, dia tidak bisa bersikap ceroboh. Dia dengan tegas meninggalkan penginapan itu, menuju ke sudut terpencil di utara kota, menetap di sebuah kuil terbengkalai. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, ia mulai memurnikan pil racun. Tidak jelas berapa lama waktu telah berlalu. Di luar kuil, suatu sosok berpakaian merah, berlumuran tanah, muncul diam-diam dari bawah tanah. Dia menguap dan meregangkan tubuh. Sangat sulit untuk terbiasa dengan gaya hidup diurnal manusia. Setelah beberapa hari tinggal di antara manusia, dia tidak bisa tidur di siang hari. Setelah memasuki kota hari ini, dia dengan tegas menemukan tempat terpencil yang tidak akan dikunjungi siapapun, dan tidur siang dengan nyenyak. Menatap langit malam yang luas, sebagai binatang iblis, dia merasa sangat nyaman. Sekarang, mari kita lihat berapa banyak murid elit yang datang dari 9 sekte. Besok di hutan pedang, aku akan membantai mereka habis-habisan, haha. Tepat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari kuil bobrok di belakangnya, semburan api membubung ke langit. Aliran berwarna ungu hitam membentuk sinar dan melesat ke langit. Dia tercengang. Apa itu? Seseorang di kuil. Matanya berbalik. Dia diam-diam merangkak menuju gerbang kuil. Dengan sekilas pandang, dia melihat, di bawah patung Buddha yang rusak. Sosok yang agak familiar sedang mengelilingi tungku pil kecil. Apakah ini alkimia? Dia menyadari bahwa ini adalah pil yang dimurnikan oleh master jiwa manusia. Saya pernah mendengar bahwa pil penenang manusia memiliki khasiat yang unik. Banyak dari mereka sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Memikirkan hal ini, dia diam-diam mendekat. Siapa yang tahu, pada saat ini, aliran udara yang melonjak menuju langit tiba-tiba menyebar ke segala arah. Dia tidak dapat menghindarinya dan ditelan oleh aliran udara. Racun yang kuat meresap ke dalam tubuhnya melalui hidung dan mulutnya. Pusing hebat menyerangnya. Dia berkedip kebingungan, lalu berkata, saya telah diracuni. Mengapa seseorang memurnikan pil racun di tengah malam? Saya hanya lewat saja, penasaran ingin melihat-lihat. Penglihatannya menjadi gelap. Dia langsung terjatuh. Bab 325 Aku akan bertanggung jawab atasmu. Mendengar beberapa gerakan di belakangnya, Jiang Fan menoleh dan terkejut. Bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Ekspresinya berubah. Dia segera mengumpulkan beberapa pil racun yang telah dimurnikannya dan bergegas untuk memeriksa. Jika orang yang tidak bersalah diracun hingga mati, itu akan menjadi dosa besar baginya.
Berlari mendekat, Jiang Fan tampak terkejut, bukankah ini gadis yang tidak bisa dijelaskan? Dia mengenalinya sekilas. Dia adalah gadis di gerbang kota yang telah menunjukkan permusuhan kepadanya dan menanyakan namanya. Penampilannya yang eksotis sangat mudah dikenali. Tidak peduli siapa dia, nyawa manusia menjadi taruhannya. Jiang Fan bergegas memeriksa, dan setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang lega, untungnya, dia hanya diracuni hingga pingsan. Tidak ada korban luka serius akibat racun. Tidak disangka dia punya daya tahan kuat terhadap racun. Sumsum tulang naga racun yang telah dimurnikannya mengeluarkan aroma dengan tingkat racun yang mengerikan. Jauh lebih berbahaya daripada sekadar menghirupnya melalui botol. Jika seseorang di alam pendirian yayasan menghirupnya, kemungkinan besar mereka akan menderita keracunan parah. Jika seseorang berada di alam kultivasi Qi, mereka akan mati di tempat. Gadis ini hanya kehilangan kesadaran. Jelaslah bahwa fisiknya sangat istimewa. Tentu saja, Jiang Fan tidak akan menyelidiki hal itu. Dia menggendongnya ke meja dupa terdekat untuk berbaring. Dia lalu berdiri di sampingnya, menunggunya bangun, sambil mengeluarkan 3 pil hitam yang dimurnikan dari sumsum tulang naga racun. Dia menelan satu. Rasa sakit seperti terbakar yang hebat menjalar dari lidahnya ke perutnya, membuatnya menggigil tak terkendali. Dia tidak menunggu racun dalam pil itu meledak. Dia dengan tegas mulai mengedarkan kitab suci 9 racun, dan dengan cepat menyerap racun dari pil tersebut. Di kolam roh di dantiannya, tubuh seperti pil seukuran kacang polong mulai terbentuk secara nyata. Ini adalah pil racun. Semua racun yang dikeluarkan pil itu diserapnya, tanpa membahayakan tubuh Jiang Fan. Dengan cepat, semua racun dalam satu pil roh diserap. Jiang Fan minum pil lainnya. Kali ini, pil racun menyerap racun jauh lebih lambat. Butuh waktu 2 jam penuh agar racun dalam pil roh terserap seluruhnya. Pada titik ini, pil racun itu bersinar hitam. Itu penuh bagaikan porselin. Melihat pil roh racun yang tersisa, Jiang Fan menyimpannya. 2 pil roh racun adalah batas kemampuanku saat ini. Dia berdiri. Dia memukulkan telapak tangannya ke patung Buddha tanah liat di depannya. Mendesis. Jejak telapak tangan segera muncul pada patung itu. Dari jejak telapak tangan itu, keluar suara korosif yang dahsyat, dan untaian racun yang terlihat mulai mengikis tanah liat. Tak lama kemudian, sebuah lubang sedalam 1 kaki terbentuk. Jiang Fan mendecak lidahnya tanda kagum. Jika ini mengenai seseorang, harta sihir pertahanan tingkat menengah tidak akan mampu menahannya, kan? Teknik racun ini jauh lebih hebat dari apa yang dibayangkannya. Jika digunakan secara tidak terduga, dapat menyebabkan masalah besar bagi musuh. Matanya berbinar gembira. Ini adalah keuntungan yang tak terduga. Namun, baik itu mempraktikkan kitab suci 9 racun atau memurnikan pil roh racun. Tujuan utamanya bukanlah ini. Sambil duduk bersila, dia menarik napas dalam-dalam. Dia mengendalikan pil racun di dalam tubuhnya, perlahan-lahan melepaskan racunnya, yang bersirkulasi melalui semua meridiannya, menyerang tulang, organ, dan dagingnya. Rasa sakit yang hebat pun terjadi. Tapi, penyempurnaan tubuh seperti ini. Tanpa rasa sakit fisik, sulit untuk mencapai kelahiran kembali dari abu. Untungnya, dengan adanya pil racun, ia dapat mengendalikan jumlah racun, memastikan tidak terlalu banyak hingga dapat menyebabkan kematian, dan tidak terlalu sedikit hingga tidak efektif. Ia mempertahankan tingkat unintens yang parah namun tidak fatal. Tubuhnya mengalami siksaan hebat. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan rasa sakit luar biasa menyebabkan giginya bergemeletuk berisik. Wajahnya menjadi berubah akibat penderitaannya. Proses ini berlanjut hingga fajar. Pada saat ini, wajah dan tangan Jiang Fan ditutupi lapisan lumpur hitam tebal. Hal yang sama terjadi pada seluruh bagian kulitnya yang terbuka. Di balik pakaiannya, area yang tak terlihat bahkan lebih buruk. Wajah Jiang Fan pucat, namun dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lapisan ketiga kitab suci darah besi, tubuh pertempuran gajah naga, sukses besar. Pada saat ini, dia merasakan rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa terlibat dalam pertempuran dengan binatang iblis alam formasi inti tingkat kedua dengan menggunakan teknik tubuh. Jika dia menggabungkan ini dengan 9 bentuk pertempuran surgawi, dia akan menang dengan mudah. Terlebih lagi, seiring dengan membaiknya wilayah kekuasaannya, fisiknya pun akan maju ke tingkat lain. Matanya bersinar terang.
Kemampuannya untuk mempertahankan diri menghadapi Bistide yang akan datang telah meningkat pesat. Setelah sekian lama gelisah, Jiang Fan menyadari bau busuk keluar dari tubuhnya. Ini adalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya setelah transformasi fisik menyeluruh. Dia memandangnya dengan jijik. Dia dengan cepat menanggalkan pakaiannya, menggunakan kekuatan spiritual untuk menghilangkan lumpur di kulitnya. Membersihkan tubuhnya. Mengeluarkan satu set pakaian baru, dan hendak memakainya ketika tiba-tiba dia mendengar teriakan dari belakang, dasar tak tahu malu. Oh tidak, Jiang Fan terkejut dan segera mengenakan pakaiannya, lalu berbalik untuk melihat, mulutnya terus-menerus berkedut karena frustrasi. Gadis berpakaian merah, yang pingsan sepanjang malam, terbangun tepat pada saat ini. Dan dia melihatnya dalam keadaan yang memalukan ini. Dia merasa ingin muntah darah. Apakah harus sedramatis ini? Dia cepat-cepat berpakaian sambil menghiburnya. Nona muda, saya minta maaf atas apa yang terjadi tadi malam. Saya tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Anda dapat yakin bahwa jika Anda merasa tidak nyaman di masa mendatang, saya akan bertanggung jawab penuh. Meskipun gas beracun hanya membuatnya pingsan, Jiang Fan tidak yakin tidak akan ada efek sampingnya. Namun dia akan bertanggung jawab atas tindakannya. Paling-paling dia akan memperlakukannya secara khusus nanti. Akan tetapi, di telinga Putri Kaisar Iblis, kata-katanya memiliki arti yang berbeda. Wajahnya berubah drastis. Bertanggung jawab atas diriku. Apakah dia, saat aku tak sadarkan diri? Memikirkan keadaan telanjang Jiang Fan baru-baru ini, semuanya seolah menunjukkan dia baru saja selesai. Sayangnya, racun yang tersisa menyebabkan seluruh tubuhnya sakit seolah-olah dia telah dirusak dengan kejam. Semua yang ada digabungkan mendorongnya ke tepi jurang. Dia, putri terhormat dari Kaisar Iblis, telah dilecehkan oleh seorang manusia. Melihat ekspresi bingung gadis itu, Jiang Fan menjadi khawatir dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Jangan seperti ini. Aku tidak akan lari. Aku akan bertanggung jawab penuh atas dirimu. Mendengar hal itu, Putri Kaisar Iblis pun menjadi marah. Dia menghancurkan meja dupa di bawahnya dengan telapak tangannya, sambil berteriak, aku akan membunuhmu. Ah! Dia menyerang Jiang Fan. Jiang Fan terkejut. Apa yang sedang dilakukannya? Dia sudah mengatakan akan bertanggung jawab atas luka-lukanya. Apakah ada kebutuhan untuk berteriak dan membunuh? Itu tidak disengaja. Melihat ekspresinya yang gila, Jiang Fan tidak berani berlama-lama lagi. Dia segera meraih barang-barangnya dari tanah, mengaktifkan teknik gerakannya, dan melarikan diri dalam sekejap. Ketika gadis berbaju merah mengejarnya, Jiang Fan tidak terlihat. Dia marah sekaligus hancur. Setelah berteriak marah, dia berjongkok di tanah dan mulai menangis terseduh-seduh tanpa daya. Woho, ayah, aku ingin pulang. Dunia manusia terlalu berbahaya. Saya hanya lewat saja, dan saya kehilangan kepolosan saya. Woho, dia menangis cukup lama. Lalu dia merasakan sakit yang membuncah di perutnya, dia menutupi perutnya karena malu dan marah. Itu, berapa kali dia, apakah dia? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia jadinya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, semua manusia adalah monster. Kalian semua pantas mati. Tidak ada satupun dari kalian manusia elit di hutan pedang yang akan selamat. Aku baru saja kembali ke penginapan, Jiang Fan tiba-tiba bersin. Sambil menunduk, dia menyadari bahwa dia belum berpakaian dengan benar. Dia segera menyelinap kembali ke kamarnya. Hanya untuk menemukan Su Yining menunggunya di dalam. Mereka saling bertatapan sesaat. Su Yining menatapnya dari atas ke bawah dengan curiga, kemana kamu pergi tadi malam? Melihat No. Satu Sadogar dengan pakaian acak-acakan, bahkan tidak mengenakan pakaian dalamnya, membawa berbagai barang. Kelihatannya dia baru saja keluar dari tempat tidur wanita. Mungkin bahkan tempat tidur wanita yang sudah menikah. Jika tidak, mengapa dia harus buru-buru kembali? Dia merasakan sedikit rasa tidak senang dalam hatinya. Jiang Fan terbatuk pelan dan berkata, tidak kemana-mana. Itu bukan urusanmu. Bersiaplah. Kita menuju hutan pedang. Su Yining menggigit bibirnya sedikit, merasa sedikit masam di dalam. Dia ingin mengetahui kebenarannya, tetapi mengira dia hanya teman dari pengawal bayangan No. 1. Apakah dia punya hak untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya? Dia hanya bisa pergi dengan marah. Jiang Fan menggaruk kepalanya, apa yang telah kulakukan hingga membuatnya marah?
Segera setelah itu, mereka telah siap dan kembali menuju ke Sekte Pedang Segudang. Di gerbang, para pengikut elit dari berbagai sekte sedang mengantri untuk masuk. Tiba-tiba, sebuah pakaian yang familiar menarik perhatian Jiang Fan. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat itu adalah pakaian Sekte Awan Hijau. Apakah itu Liu Qingxian? Jiang Fan menatapnya dengan cemas. Bab 326 memberi hadiah kepada murid Sekte Awan Hijau. Pada saat ini, orang yang paling ingin ditemuinya adalah Liu Qingxian. Dia bertanya-tanya bagaimana kejadiannya setelah murid-murid Sekte Raksasa mengambil mutiara angin darinya. Apakah dia, dalam keadaan marah, pergi menghadapi Sekte Raksasa dan akhirnya terluka? Yang membuatnya kecewa, orang yang datang bukanlah Liu Qingxian. Sebaliknya, ada beberapa pengikut Sekte Awan Hijau, yang dipimpin oleh Tetua Agung Feng Guchan. Sebagian besar dari mereka tidak dikenalnya. Kecuali Ni Yunxi, murid senior puncak pedang surgawi, dia pernah berinteraksi dengannya di masa lalu. Tak perlu dikatakan, itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Ni Yunxi, yang telah dikurung selama sebulan sebagai hukuman, sekarang dibebaskan lebih awal oleh Master Sekte Awan Hijau Li Qingfeng karena dibukanya hutan pedang. Dia diizinkan untuk berpartisipasi, dengan tujuan untuk menerobos tingkat kultivasinya saat ini. Dia pada dasarnya bekerja untuk menebus kesalahannya. Karena itu, dia tampak berhati-hati, waspada untuk tidak membuat kesalahan lebih lanjut. Tiba-tiba dia samar-samar merasakan ada seseorang yang tengah menatapnya. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pria bertopeng yang tidak dikenalnya. Dia mengenakan jubah longgar, membawa dua pedang terikat di punggungnya, dan sitar kuno miring di pinggangnya. Penampilannya sangat misterius. Dia mengerutkan alisnya dan mengambil sikap waspada. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berseru, "Adik perempuan Su." Dia tidak dapat mempercayai matanya, dia benar-benar melihat Su Yining. Mendengar panggilan tersebut, Su Yining yang tadinya teralihkan perhatiannya dan kesal dengan pengawal bayangan No. 1, terdiam membeku. Mengikuti suara itu, dia menoleh dan langsung menjadi sangat gembira, "Kakak senior." Dia bergegas mendekat. Setelah sekian lama menghabiskan waktu di luar sekte, tiba-tiba bertemu dengan seorang rekan tua adalah sensasi yang tak terlukiskan. Kedua wanita itu mengobrol dengan bersemangat untuk waktu yang lama. Ni Yunxi, setelah mengetahui perjalanan Su Yining yang penuh gejolak, tidak dapat menahan rasa simpati. Dia berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri pengembaraanmu. Setelah ujian hutan pedang, kembalilah ke sekte bersamaku. Guru sangat khawatir terhadapmu selama ini." Mendengar ini, mata Su Yining memerah, dan dia mengangguk pelan, "Baiklah." Tetapi kemudian, dia menjadi sangat sadar bahwa ini juga berarti akhir perjalanannya dengan No. 1 Shadow Guard. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama hanya singkat, pengalaman mereka yang berbahaya dan tak terlupakan membuatnya sangat menghargai momen tersebut. "Kakak senior, izinkan aku memperkenalkanmu pada temanku." Dia melambaikan tangan ke arah Jiang Fan, memanggilnya, "Kemarilah, aku ingin memperkenalkanmu kepada kakak perempuanku dan murid-murid Sekte Awan Hijau lainnya." Bibir Jiang Fan berkedut sedikit. Apakah mereka benar-benar membutuhkannya untuk memperkenalkannya? Dia berjalan mendekat, menatap wajah-wajah, ada yang dikenalnya, ada pula yang tidak, yang ditandai dengan kelelahan. Saat dia merasakan tingkat kultivasi mereka, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekte lain yang hadir. Dia tidak dapat menahan perasaan simpati terhadap Sekte Awan Hijau. Dari dalam lengan bajunya, dia mengeluarkan sebotol pil pembentuk pondasi kualitas terbaik, yang sudah lama tidak dibutuhkannya. "Salam, saudara-saudari senior. Saya teman Su Yining," katanya. "Ini adalah pertemuan pertama kita, jadi aku membawa sedikit kenang-kenangan persahabatan." Sambil membuka botol giok, dia melemparkan pil satu persatu ke arah murid elit yang hadir. Ni Yunxi juga menerimanya. Setelah memeriksanya dengan ama, dia membeku, "Apakah ini pil pembentukan pondasi? Mengapa bentuknya berbeda dari yang biasa?" Feng Guchan, yang biasanya menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan muridnya, tertarik ke tempat kejadian setelah melihat pil itu. Matanya terbelalak karena heran ketika dia berseru, "Pil pembentukan fondasi kelas atas." Apa? Para pengikut Sekte Awan Hijau benar-benar tercengang. Ternyata ini adalah pil pembentuk pondasi bermutu tinggi yang legendaris, yang konon katanya hanya ada dalam rumor. Tiap-tiap pil sama efektifnya dengan beberapa pil pendiri yayasan biasa yang digabungkan.
Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Bahkan Su Yining pun benar-benar tercengang. Dari mana datangnya pil pembentukan pondasi bermutu tinggi seperti itu? Dan mengapa dia memberikan sesuatu yang begitu berharga begitu saja? Dia segera menarik lengan baju Jiang Fan, apakah kamu gila? Jiang Fan tersenyum tipis dan menjawab, karena mereka adalah kakak dan adikmu, mereka juga temanku. Dengan itu, dia meletakkan 7 atau 8 pil yang tersisa ke telapak tangannya. Ambil sisanya, itu milikmu. Apa? Su Yining memegang botol giok yang ringan, namun hatinya terasa berat. Ni Yunxi, sebagai murid senior dari puncak pedang surgawi, telah melihat banyak hal pada masanya. Namun dia benar-benar terpesona oleh kemurahan hati Jiang Fan. Pil pembentukan fondasi bermutu tinggi dibagikan seperti permen. Dia bertanya dengan tidak percaya, adik Su, siapakah pria ini? Dia berasal dari sekte mana? Su Yining sejenak tidak dapat menjawab. Lebih dari siapapun, dia ingin mengetahui identitas asli pengawal bayangan No. 1. Tepat saat itu, kelompok lain tiba. Mereka adalah para pengikut sekte keinginan yang dipimpin oleh tetua Ling Jinghu. Pakaian mereka yang flamboyan dan mewah membuat mereka langsung menjadi pusat perhatian. Fokus Feng Guchan beralih dari Jiang Fan ke Ling Jinghu. Dia melangkah maju dan menyapanya dengan kedua tangan terkatup, Penatua Ling, sudah lama tak berjumpa. Kekuatan Ling Jinghu melebihi miliknya. Dan karena sekte keinginan menduduki peringkat teratas, Feng Guchan dengan bijaksana menurunkan pendiriannya. Ling Jinghu tersenyum dan menjawab, Penatua Feng, saya harap Anda baik-baik saja, oh. Tiba-tiba dia melihat Jiang Fan dan langsung berseri-seri, lalu menyapanya dengan antusias, Tuan muda, Anda juga di sini. Itu masuk akal karena Jiang Fan berhubungan dengan sekte awan hijau, tentu saja dia akan berada di antara mereka. Akan tetapi, melihat wajahnya yang masih tertutup, dia menyimpulkan bahwa dia tidak bersemangat untuk secara terbuka mengidentifikasi diri dengan sekte awan hijau. Karena itu, dia dengan bijaksana menahan diri untuk tidak mengungkapnya. Penatua Ling, kata Jiang Fan sambil menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam, apakah lukamu sudah sembuh? Ling Jinghu tidak pernah mampu memaksakan diri untuk menggunakan pil revitalisasi yang diberikannya. Dia tertawa ringan dan berkata, berkat restumu, aku hampir pulih sepenuhnya. Pertukaran ini membuat Feng Guchan dan pengikut sekte awan hijau sangat terkejut. Apakah tetua agung yang terhormat dari sekte hasrat tengah berbincang dengan pengawal bayangan No. 1 seakan-akan mereka adalah teman sejawat. Selanjutnya, Ling Jinghu melirik ke arah Feng Guchan dengan pandangan meremehkan. Jika itu tidak cukup, yang benar-benar menghancurkan ketenangan mereka adalah ini. Ling Jinghu menoleh ke Su Yining, berdiri di samping Jiang Fan, dan memberikan senyuman hangat. Nona Su, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam persidangan hutan pedang? Ekspresi Su Yining meredup saat dia tersenyum pahit, saya khawatir saya tidak bisa. Partisipasi dalam hutan pedang memerlukan kualifikasi yang diajukan oleh sekte dari sekte pedang segudang. Tidak ada satupun tambahan yang dapat diberikan. Bahkan Feng Guchan tidak bisa membawanya ke hutan pedang. Dia hanya bisa menunggu di luar. Ling Jinghu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mengapa tidak bergabung dengan sekte keinginan? Salah satu murid kami tewas dalam perjalanan ke sini, meninggalkan tempat yang kosong. Kamu bisa berpartisipasi sebagai anggota sekte keinginan. Apa? Feng Guchan keberatan, bukankah itu tidak pantas? Bukankah itu berarti mereka berutang budi pada Ling Jinghu? Ling Jinghu tertawa dan berkata, apa salahnya? Jika adik perempuan Su adalah teman tuan muda, maka membantunya dalam masalah sepele seperti itu bukanlah apa-apa. Jelas, itu semua dilakukan demi menghormati pengawal bayangan No. 1. Feng Guchan benar-benar tidak percaya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jiang Fan dan berkata, teman muda, bolehkah aku bertanya siapa gurumu? Mungkin aku pernah berurusan dengannya di masa lalu. Sebagai tetua agung, ia memiliki koneksi dengan tokoh terkemuka dari berbagai sekte. Dia penasaran, murid sekte macam apa yang bisa mendapat penghormatan seperti itu. Jiang Fan memutar matanya. Tuanku, bukankah musuh bebuyutanmu, Master Sekte Awan Hijau, adalah tuanku? Saya hanyalah seorang kultivator biasa, jawab Jiang Fan meremehkan. Kemudian dia menoleh ke Su Yining dan berkata, mengapa kamu belum mengucapkan terima kasih kepada tetua Ling? Su Yining sangat gembira dan berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ling Jinghu.
Awalnya, dia datang ke Sekte Pedang Segudang hanya untuk menonton dan tidak pernah berniat memasuki hutan pedang. Tanpa diduga, Ling Jinghu memberinya kesempatan luar biasa ini, semua karena pengawal bayangan No. 1. Semua rasa frustrasi yang masih tersisa padanya langsung sirna. Pada saat itu, seseorang menarik lengan bajunya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia mendapati bahwa itu adalah Ni Yunxi, yang matanya menyala karena rasa ingin tahu dan kagum, wajahnya menunjukkan rasa iri yang tak terbantahkan. Adik Su, bagaimana kamu bisa bertemu dengan pria yang luar biasa seperti itu? Saat Su Yining mengamati ekspresi Ni Yunxi dan murid-murid Sekte Awan Hijau lainnya, yang dipenuhi dengan rasa iri yang hampir tidak disembunyikan. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Dia berbisik lembut, dia temanku di Lonely Boat City. Jadi, dia adalah seorang kenalan lama. Ni Yunxi menjadi semakin iri, melihat pengawal bayangan No. 1, yang dapat berbicara setara dengan dua tetua agung. Dia berkata dengan sedikit rasa kagum, adik perempuan Su, kamu benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Untuk bertemu dengan pria yang memiliki bakat luar biasa, seseorang yang jelas-jelas sangat menghormatimu. Mengingat rumor tentang Su Yining dan Jiang Fan, serta Su Yuran. Dia samar-samar ingat mendengar Su Yining menyatakan penyesalannya atas pertunangannya sebelumnya. Dia memberi nasihat, adik perempuan Su, pengawal bayangan nomor 1 ini jauh lebih unggul dari Jiang Fan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Bab 327, Bahaya Tersembunyi Hutan Pedang. Su Yining segera terdiam setelah mendengar ini, Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan sembarangan. Hubungan antara aku dan pengawal bayangan No. 1 hanyalah hubungan pertemanan biasa. Dia mendesah pelan dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah pengawal bayangan No. 1 mempunyai perasaan padanya. Kalau tidak, mengapa dia selalu menyelamatkannya dan membantunya begitu banyak? Tadi malam, dia bahkan secara khusus membantunya dalam kultivasinya, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun setelah menghabiskan waktu bersama, dia merasa kecewa sekaligus lega. No. 1 Sadogar tidak pernah menunjukkan perasaan romantis padanya. Begitukah? Ni Yunxi menghela nafas. Menurut pendapatku, orang yang luar biasa seperti itu sama hebatnya dengan murid-murid utama dari berbagai sekte. Menjalin ikatan dengan beliau adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa, jika terlewatkan maka akan menjadi penyesalan seumur hidup. Su Yining berpikir dalam-dalam. Dia tidak dapat menyangkal bahwa pengawal bayangan No. 1 memang merupakan pria idaman yang pernah diimpikannya untuk dinikahi. Tapi ketika orang ideal seperti itu berdiri di hadapannya, dia tidak merasa tergerak seperti yang awalnya dibayangkannya. Sebaliknya, sosok Jiang Fan seringkali terbayang dalam benaknya. Ah, terima kasih atas bimbinganmu, kakak senior. Su Yining mendesah dalam diam. Hatinya menjadi lebih rumit. Tepat saat itu, serangkaian jeritan wanita terdengar. Mereka menoleh. 3 kuda tinggi mendekat dengan cepat. Pria yang memimpin kelompok itu bertubuh tinggi dan tampan, menunggang kuda yang tinggi, matanya cerah dan kuat. Kemanapun dia lewat, para pengikut perempuan dari berbagai sekte berbisik-bisik malu di antara mereka. Beberapa orang yang lebih berpikiran terbuka bahkan langsung berteriak di tempat. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak malu-malu. Mata Ni Yunxi berbinar kagum, perjalanan ke hutan pedang ini tidak sia-sia. Untuk menemui murid utama Sekte Petir Sejati, Lu Si. Dia dianggap sebagai raja kebanggaan surgawi dari 9 bintang ganda sekte bersama Fu Chaohun dari Sekte Suara Surgawi. Nada suaranya diwarnai dengan sedikit kekaguman. Jiang Fan mendengarkan, merasa tak bisa berkata apa-apa. Bukankah Ouyang Jun dari Sekte Seribu Pemurnian layak? Bukankah dia cukup tampan untuk dimasukkan dalam Dual Stars? Dia bingung mengapa Lu Si datang untuk berpartisipasi di hutan pedang. Hutan pedang hanya menguntungkan para pengikut tahap pembentukan fondasi, dan dia sudah berada di alam pembentukan inti. Kehadirannya tidak ada gunanya, lebih baik menyerahkan kesempatan itu kepada para murid dan saudari junior pendirian yayasan. Penatua Ling, mengapa aku tidak melihat Jin Yunli? Mata Jiang Fan berbinar. Di antara ketiga kuda itu, hanya 3 murid yang terlihat. Jin Yunli tidak terlihat dimanapun. Penatua Ling berkata dengan gembira, dia tidak seberuntung itu. Setelah diserang Lenggu hari itu, dia dan murid-muridnya melarikan diri secara terpisah. Ketiga murid itu kembali, tetapi tidak ada jejaknya sejak saat itu. Dia pasti dalam bahaya besar.
Mata Jiang Fan berbinar. Dia telah melihat keganasan Leng Gu secara langsung. Sangat mungkin Jin Yunli dalam bahaya. Sayang sekali, dengan datangnya Bistide, jika saja dia bisa membunuh beberapa binatang iblis lagi sebelum pergi. Jiang Fan menggoda. Penatua Ling tersenyum, kamu jahat. Tetapi bahkan jika dia kembali hidup-hidup, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dia mencuri pedang ajaib tingkat tinggi milik Su Qingyang. Bagaimana dia bisa mengharapkan hasil yang baik? Apakah dia mengira ilmu pedang tingkat atas Su Qingyang di Tanah 9 Sekte hanya untuk pamer? Sangat disayangkan bahwa hanya 2 pedang ajaib tingkat atas di Tanah 9 Sekte yang hilang bersamaan. Pada saat ini, Lu Si telah mencapai gerbang gunung. Di bawah tatapan kagum banyak murid perempuan, dia berdiri tegak, menikmati perhatian itu. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu Su Yining. Tidak seperti orang lain, Su Yining memalingkan wajahnya, sengaja menghindarinya. Adik perempuan Su, Lu Si tak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya, turun dengan cepat dan melangkah ke arahnya. Ni Yunxi tercengang, adik Su, kamu kenal kakak senior Lu. Su Yining tampak tak berdaya. Dia mencoba menghindarinya, tetapi dia tetap mendekat. Dengan enggan, dia menyapa, kakak senior Lu. Melihat Su Yining lagi, Lu Si sangat gembira, melihatmu selamat, aku merasa sangat lega. Jalan dari Sekte Hasrat ke sini sangat tidak aman. Bahkan tuanku pun telah hilang. Beruntung sekali kau tiba dengan selamat, tidak jauh di belakang kami. Keberuntungan, dikejar oleh lipan hitam sisik tembaga. Dan akhirnya bertemu Leng Gu. Mengingat kejadian mengerikan saat Leng Gu muncul, dia menggigil dan mengusap lengannya. Secara naluriah, dia mendekati Jiang Fan. Baru saat itulah dia merasa aman. Tindakan ini tak luput dari perhatian Lu Si. Dia langsung mengerutkan kening, tidak senang, kamu lagi. Jiang Fan cemberut, itulah yang seharusnya kukatakan. Ini acara untuk para murid Foundation Establishment, kenapa kalian malah membuat keributan? Melihat Su Yining bersandar dekat di samping Jiang Fan, hati Lu Si dipenuhi sedikit amarah. Kalau saja tidak karena kehadiran tetua Sekte Awan Hijau dan Ling Jinghu di sini, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk mengusir Jiang Fan. Dengan ekspresi tidak senang dia berkata, apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk berpartisipasi dalam acara pendirian yayasan seperti kamu? Aku di sini atas undangan Sekte Pedang Segudang untuk menyingkirkan bahaya tersembunyi di hutan pedang. Dia berbicara dengan bangga. Setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia melihat murid-murid di sekelilingnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan menyadari dia telah keceplosan mengatakan sesuatu. Namun sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Jadi dia berkata dengan tenang, adik Su, hutan pedang tidak damai. Lebih baik kau tetap di sisiku untuk perlindungan. Orang lain mungkin tidak bisa melindungi Anda. Su Yining tidak berpikir lebih jauh, dan menggelengkan kepalanya dengan tegas, terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior Lu. Memiliki pengawal bayangan No. 1 untuk melindungiku sudah cukup. Murid utama sekte itu memang kuat. Tetapi saat menghadapi Leng Gu, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk melarikan diri. Berbeda dengan pengawal bayangan No. 1, dia telah membunuh Leng Gu secara langsung. Sudah jelas dengan siapa harus tinggal demi keselamatan. Lu Si mengerutkan kening lagi. Dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang hebat tentang pria dengan latar belakang tidak diketahui ini yang membuat Su Yining sangat mempercayainya. Bahkan jika identitasnya terungkap, paling-paling dia hanya seorang murid elit dari suatu sekte, kan? Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan satu jari milik Lu Si? Su Yining masih terlalu muda, belum pernah menghadapi bahaya nyata. Dia tidak mengerti pentingnya seorang ahli sejati. Baiklah, kalau kau berubah pikiran, temui aku. Dengan banyak mata yang memperhatikan, Lu Si merasa tidak pantas untuk memaksa Su Yining. Tapi ketika bahaya muncul di hutan pedang, ketika Su Yining mencarinya lagi, itu tidak akan semudah sekarang. Jika dia tidak memberikan sesuatu sebagai balasannya, dia tidak bisa mengharapkan perlindungannya. Dengan perginya Lu Si, para pengikut dan tetua dari berbagai sekte memulai keributan. Ling Jinghu berkata dengan tegas, ada bahaya tersembunyi di hutan pedang. Mengapa Sekte Pedang Segudang tidak menyebutkannya? Feng Guchan juga marah, kami telah mengirim murid-murid elit sekte kami, pilar-pilar generasi berikutnya. Jika ada kerugian, apakah Sekte Pedang Segudang dapat memikul tanggung jawabnya? Jiang Fan merenung sejenak,
lalu dengan tenang berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Sekte Pedang Segudang lebih peduli terhadap masalah apapun dibandingkan dengan kami, sekte luar. Jika bahayanya tidak terkendali, mereka tidak akan membuka hutan pedang. Bahaya tersembunyi yang disebut itu kemungkinan tidak terlalu serius. Setidaknya para pengikutnya dapat melarikan diri dengan selamat. Yang membuat Jiang Fan bingung adalah, mengapa mereka bersusah payah mengundang Lu Xi untuk mengatasi bahaya tersebut? Dengan begitu banyak ahli di Sekte Pedang Segudang, tidak bisakah mereka mengatasinya? Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Mungkinkah itu, bahwa bahaya tersembunyi ini membutuhkan kekuatan guntur dan kilat dari Sekte Guntur Sejati untuk mengendalikannya? Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam, dan merasa tenang, karena kekuatan guntur dan kilat. Dia juga memilikinya. Bab 328, Tanah Harta Karun Pelatihan Hutan Pedang. Keributan di luar gerbang gunung dengan cepat menarik perhatian Sekte Pedang Segudang. Tak lama kemudian, Master Sekte Pedang Segudang datang sendiri. Dengan wajah penuh permintaan maaf, dia menjelaskan, semuanya, saya benar-benar minta maaf, sangat minta maaf. Bukan berarti sekte kami sengaja menyembunyikan sesuatu. Hanya saja bahaya tersembunyi ini tidak menimbulkan ancaman nyata. Gelombang binatang sudah dekat, dan para pengikut elit dari setiap sekte ingin meningkatkan kekuatan mereka. Sekte Pedang Segudang kami, mengikuti perintah Paviliun Mekanisme Surgawi, membuka hutan pedang untuk memberikan kontribusi bagi gambaran yang lebih besar. Jadi, kami mengundang orang-orang dari Sekte Petir Sejati untuk melenyapkan bahaya tersembunyi itu tanpa menutup hutan pedang. Jika masih ada yang merasa tidak nyaman, silakan kembali sekarang. Sekte kami akan menyediakan makanan dan transportasi untuk perjalanan. Dengan kata-kata yang diucapkan sampai sejauh ini, kemarahan di hati semua orang pun mereda. Setelah dipertimbangkan dengan saksama, hutan pedang dari Sekte Pedang Segudang selalu menjadi tempat eksklusif bagi para pengikutnya sendiri. Jika bukan karena perintah dari Paviliun Mekanisme Surgawi, kapankah para pengikut sekte luar akan mendapat kesempatan untuk ambil bagian? Mereka seharusnya berterima kasih kepada Sekte Pedang Segudang. Sebenarnya tidak ada alasan untuk menyalahkan sekte tersebut atas kelalaian mereka yang tidak disengaja. Melihat keraguannya telah sirna, Master Sekte Pedang Segudang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, silakan ikut aku. Para tetua dan murid 8 sekte merasa bersemangat. Melakukan perjalanan sejauh itu hanyalah untuk membuat kemajuan di hutan pedang, bukan? Jiang Fan menatap ke depan dengan penuh harap. Dia telah lama menyempurnakan lapisan ke-8 dari pendirian fondasi hingga sempurna. Yang ia butuhkan hanyalah kesempatan untuk menerobos ke lapisan ke-9 pendirian fondasi. Pada tingkat itu, pembentukan inti bukan lagi suatu ranah yang mustahil dicapai. Di bawah bimbingan Master Sekte Pedang Segudang, mereka tiba di gunung belakang Sekte Pedang Segudang. Jiang Fan tidak dapat menahan rasa takjubnya pada pandangan pertama. Pegunungan belakang yang luas, membentang beberapa mil dalam radius tandus. Namun sejauh mata memandang, tempat itu dipenuhi dengan pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Padat dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Beberapa berkarat dan lapuk. Beberapa di antaranya masih baru seperti sebelumnya. Beberapa di antaranya panjangnya beberapa kaki, seperti pohon. Beberapa lebarnya beberapa kaki dan tebal, berbentuk seperti penggaris raksasa. Mereka terus-menerus memancarkan untaian ki pedang, bergerak maju mundur di antara pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya, menimbulkan suara-suara berdentang tajam. Jiang Fan mendecak lidahnya tanpa suara. Ketimbang menyebutnya hutan pedang, lebih mirip makam pedang. Master Sekte Pedang Segudang menunjuk ke hutan pedang dan berkata, ini adalah hutan pedang sekte kami. Pedang-pedang di sini ditinggalkan oleh para pengikut, tetua, pemimpin sekte, dan tetua agung kami setelah kematian mereka. Atau itu adalah piala dari membunuh musuh. Terakumulasi selama 1000 tahun atau lebih hingga hari ini. Sebagai sekte tertua di antara 9 sekte, hanya sekte inilah yang mampu menciptakan hutan pedang yang begitu menakjubkan. Master Sekte Pedang Segudang melanjutkan, di dalam pedang-pedang yang patah ini tersimpan sisa kekuatan spiritual dari pemiliknya sebelumnya. Terakumulasi seiring waktu, menyebar dan menyebar ke seluruh hutan pedang. Para murid dari setiap sekte, carilah tempat yang kaya akan kekuatan spiritual untuk bermeditasi dan berkultivasi. Untuk 3 hari ke depan, Anda boleh masuk setelah dupa habis terbakar.
Para pengikut masing-masing sekte mengepalkan tangan mereka dengan penuh semangat. Mereka semua mendengar makna tersiratnya. Distribusi kekuatan spiritual di hutan pedang sangat tidak merata. Di dekat pedang kuno yang kuat, kekuatan spiritual secara alami akan lebih melimpah. Siapapun yang dapat menemukannya pertama kali niscaya akan memperoleh keuntungan, dengan harapan dapat menerobos ke alam berikutnya. Beberapa orang pintar telah mengeluarkan jimat untuk teknik gerakan. Mereka yang sangat kaya bahkan menghasilkan harta karun ajaib untuk pergerakan. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan awal yang baik. Kemana kita akan lari nanti? Mata Su Yining dipenuhi dengan kegembiraan, ingin mencoba teknik gerakan yang baru dikuasainya. Jiang Fan memandang hutan pedang yang tak terbatas, merasa sedikit gelisah. Berpartisipasi di hutan pedang tidak menjamin terobosan di wilayah saat ini. Jika keberuntungan tidak berpihak pada Anda, perjalanan Anda mungkin akan sia-sia. Ketika dia sedang merenung, dia teringat pada kilin kecil dan menepuk pantatnya melalui jubahnya. Tidakkah kamu memiliki kepekaan yang kuat terhadap harta karun spiritual surga dan bumi? Arah mana yang lebih kuat? Kilin kecil sering mencari harta karun spiritual langit dan bumi untuk dimakan, dan kepekaannya terhadap energi spiritual merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Si kilin kecil menggerutu tidak puas. Diam-diam ia mengulurkan kaki kecilnya dari dalam jubah dan menunjuk ke arah barat laut. Di sanalah yang terkuat, tampaknya ada beberapa tempat dengan energi spiritual yang kuat. Setelah jeda, kemudian dia menunjuk ke arah timur laut dan berkata, di sana juga ada. Namun, di sana terasa sedikit tidak menyenangkan. Menakutkan. Apakah itu berarti bahaya tersembunyi? Pada saat ini, Ni Yunxi mendekat dengan tenang dan berbisik. Adik Su, adik junior ini, lihat. Dia memberi isyarat dengan mulutnya ke arah orang-orang sekte pedang segudang yang ada di belakang mereka. Ling Guihai, dengan wajah bengkak, telah membawa 5 murid elit dari sekte pedang segudang di belakang master sekte pada suatu waktu yang tidak diketahui. Ni Yunxi berkata, jika kita berbicara tentang pemahaman hutan pedang, siapa yang bisa melampaui murid-murid sekte pedang segudang? Kemanapun mereka pergi, pasti di sanalah energi spiritual di hutan pedang paling melimpah. Kita harus mengikuti mereka. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan tempat terbaik, kita tidak akan terlalu jauh. Logikanya masuk akal. Tetapi, Jiang Fan memandang sekelilingnya dan terdiam, mendapati bahwa para pengikut dari masing-masing sekte kurang lebih tengah memperhatikan para pengikut sekte pedang segudang. Jelas, mereka yang memenuhi syarat sebagai murid elit sangat cerdas. Metode yang disadari Ni Yunxi, sekte lain pun demikian. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kakak senior Ni, beritahu para pengikut sekte awan hijau. Ikuti aku dengan aman nanti. Ni Yunxi ragu sejenak, lalu mengangguk. Dupa itu cepat sekali habis terbakar. Kata Master Sekte Pedang Segudang, waktunya sudah habis. Guihai, antarkan adik-adik junior ke sana. Ling Guihai, sebagai murid tingkat kedua formasi inti, secara teori tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi ini adalah Sekte Pedang Segudang. Ditambah lagi dengan memasukkan satu murid formasi inti, apa yang bisa dikatakan para anggota sekte luar? Ling Guihai mengangguk berat dan bergumam, ya, Tuan. Dia melirik Jiang Fan dari kejauhan. Matanya menyala karena marah. Keluhan kemarin memang membuatnya mendapat pukulan hebat. Luka di wajahnya terlihat. Luka di tubuhnya banyak namun tersembunyi. Semua gara-gara si penjaga bayangan No. Satu itu. Dia berharap mereka tidak bertemu satu sama lain di hutan pedang. Jika tidak, dia mungkin harus bertukar pukulan bersahabat dengannya beberapa kali. Master Sekte Pedang Segudang melihat waktu dan berkata, karena semua orang sudah siap. Lalu, mulailah. Wus, wus, wus. Ling Guihai bereaksi paling cepat, segera mengaktifkan jimat pada dirinya. Kelima murid Sekte Pedang Segudang bekerja sama dengan mulus, masing-masing mengaktifkan jimat mereka. Menembak maju bagai anak panah yang menyala-nyala. Pengikut sekte lainnya segera bertindak, memamerkan keterampilan surgawi mereka dan bergegas keluar. Selain itu, mereka cukup pintar untuk memilih mengikuti dari dekat Ling Guihai. Jantung Ni Yunxi menegang saat dia hendak mengaktifkan jimat teknik gerakannya, tetapi dia tidak menerima sinyal apapun dari Jiang Fan. Adik, kalau kita tidak menyusul sekarang, akan terlambat. Jiang Fan memperhatikan Ling Guihai yang menuju lurus ke timur dan merasa bingung. Bukankah tempat terbaik seharusnya berada di barat laut?
Mengapa harus ke timur? Tak lama kemudian, dia mengerti dan menyeringai. Ling Guihai ini, dia mengantisipasi semua orang. Rupanya, Ling Guihai juga menganalisis bahwa tindakannya akan menarik perhatian setiap sekte. Khawatir tempat terbaik mungkin akan direbut oleh segerombolan pengikut sekte luar. Maka ia sengaja memilih tempat yang energi spiritualnya sedikit agar semua orang menjauh. Menunggu kesempatan, lalu diam-diam menuju barat laut. Dalam kasus tersebut, dia tidak menahan diri dan pergi ke arah barat laut untuk memilih tempat pertama. Ikuti aku. Jiang Fan bergerak, menyentuhkan jari kakinya ke tanah dan melompat ke depan dengan teknik gerakannya. Arah barat laut. Ni Yunxi tertegun, adik, kemana kamu pergi? Bab 329 memberikan kesempatan yang tidak berguna. Pada saat ini, Ling Guihai sudah berlari begitu cepat hingga dia hampir tak terlihat. Kalau mereka tidak mengejarnya sekarang, mereka akan kehilangan dia sepenuhnya. Su Yining juga sangat bingung. Menurutnya, kemanapun Ling Guihai pergi pastilah itu tempat terbaik. Wajah Jiang Fan tanpa ekspresi saat dia berkata, jangan banyak bertanya, ikuti saja aku. Tanpa berpikir dua kali, Su Yining menggunakan teknik gerakannya dan segera mengikutinya. Dia mempercayai Jiang Fan tanpa syarat. Namun, Ni Yunxi dan keempat murid dari Sekte Awan Hijau menunjukkan keraguan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid dari Sekte Awan Hijau bertanya dengan cemas. Ni Yunxi mendapati dirinya dalam dilema. Menurut penilaiannya, mengikuti Ling Guihai pastinya merupakan pilihan yang tepat. Tapi Jiang Fan, pada saat ini, mata Jiruyue berbinar, dan dia menghancurkan artefak sihir teknik gerakan di dadanya, mengejar Jiang Fan dan dengan bersemangat bertanya. Bisakah sekte hasrat kami mengikuti Anda, Tuan? Ternyata, semua sekte lainnya memperhatikan Ling Guihai. Hanya sekte keinginan, di bawah instruksi rahasia Ling Jinghu, yang mengawasi Jiang Fan. Kemanapun Jiang Fan pergi, mereka mengikutinya. Jiang Fan melirik kembali ke arah murid-murid Sekte Awan Hijau yang masih mempertimbangkan, lalu mendesah pelan. Demi rekan-rekan muridnya, dia ingin menolong mereka, tetapi mereka bahkan tidak memiliki rasa percaya yang paling mendasar. Sebaliknya, hanya beberapa murid dari Sekte Keinginan yang mempercayainya tanpa syarat. Dia telah memberi mereka kesempatan dan tidak merasa bersalah. Ayo, Jiang Fan tidak lagi melihat ke arah Ni Yunxi dan yang lainnya, lalu dengan cepat menjauh. Jiruyue berseri-seri karena kegembiraan dan melambaikan tangan kepada para murid Sekte Keinginan di belakangnya. Cepatlah, Tuan sudah mengizinkan kami mengikuti. Para pengikut Sekte Keinginan dengan senang hati mengaktifkan jimat mereka dan mengikutinya. Adegan ini membuat Ni Yunxi semakin ragu. Mengapa murid-murid Sekte Keinginan begitu mempercayai Jiang Fan? Feng Guchan melihat semua murid telah pergi, dan Ni Yunxi masih ragu-ragu, dan dengan marah berkata, mengapa kamu masih berdiri di sana? Ni Yunxi berkata dengan sedih, Tetua Agung, siapa yang harus aku ikuti? Yang satu di timur, yang satu di barat laut, arah yang benar-benar berlawanan. Jika kita salah memilih tempat, semua tempat yang bagus akan diambil. Feng Guchan juga ragu-ragu. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa arah yang dituju Ling Guihai pastilah benar. Namun, tindakan aneh dari Sekte Hasrat membuatnya sangat bingung. Mungkinkah pemuda bertopeng itu lebih mengenal hutan pedang daripada Ling Guihai? Dia pun tenggelam dalam pikirannya. Ling Jinghu memutar matanya tak berdaya. Jiang Fan memberikan manfaat pada rekan-rekan muridnya, tetapi mereka masih ragu-ragu. Dia hampir tidak dapat menahannya lagi. Diam-diam dia menyenggol tulang rusuk Feng Guchan dan memberi isyarat ke arah Master Sekte Pedang Segudang. Feng Guchan melirik ke samping dan tercengang. Dia melihat Master Sekte Pedang Segudang saat itu, wajahnya berseri-seri, menatap tajam ke arah Jiang Fan dan yang lainnya pergi. Dia tampak marah dan cemas. Feng Guchan menepuk dahinya. Tiba-tiba dia mengerti segalanya, sambil mengutuk kelicikan Ling Guihai dalam hati. Dia dengan cepat menendang Ni Yunxi dan berkata dengan mendesak, apa yang masih kamu ragukan? Cepat, ikuti pemuda itu. Jika mereka terlambat, tempat-tempat yang bagus akan diambil oleh Sekte Hasrat. Kesempatan ini awalnya diberikan oleh pengawal bayangan No. 1 kepada murid-murid Sekte Awan Hijau. Mereka tidak boleh membiarkan Sekte Keinginan mengambilnya. Mendengar perkataan Tetua Agung, Ni Yunxi tidak ragu lagi. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ikuti pengawal bayangan No. 1.
Para pengikut Sekte Awan Hijau akhirnya mulai bergerak satu demi satu. Jarak beberapa mil tidaklah jauh bagi para pengikut elit. Terutama karena setiap orang memiliki artefak sihir dan jimat teknik gerakan. Tak lama lagi, Jiang Fan dan Su Yining adalah orang pertama yang tiba di hutan pedang lebat di barat laut. Di sana mereka melihat beberapa pedang patah yang memancarkan ki pedang yang kuat, dikelilingi oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi yang mengingatkan pada bintang yang mengelilingi bulan. Energi spiritual di area itu luar biasa padat, 10 kali lipat daripada di tempat lain. Terutama dua pedang rusak bermutu tinggi. Kemungkinan besar itu adalah peninggalan dari sesepuh tertentu atau bahkan tetua tertinggi. Tidak hanya energi spiritualnya yang melimpah, tetapi ki pedangnya juga sangat melimpah. Jiang Fan dengan tegas menarik Su Yining untuk duduk di bawah salah satu pedang panjang dan mengklaimnya. Tepat saat mereka duduk, Jiang Fan merasakan kekuatan spiritual yang menyatu dengan ki pedang merasuki tubuhnya. Kultivasinya mulai bergerak samar-samar. Dia sangat gembira, tidak seperti energi spiritual biasa. Energi spiritual yang menyatu dengan ki pedang memiliki efek ajaib dalam menembus kemacetan. Bagi banyak seniman bela diri tahap akhir pembentukan inti yang pil-pilnya tidak lagi ampuh, tempat ini merupakan tanah suci yang tak ternilai. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia segera duduk bersila dan mulai berkultivasi. Jiru Yue tiba segera setelah itu bersama kelompoknya. Sekilas, dia melihat pedang patah bermutu tinggi lainnya dan berkata dengan tegas, "Di sana." Dengan demikian, keempat murid Sekte Keinginan menempati tempat kultivasi utama lainnya. Sesaat kemudian, Ni Yunxi tiba, terengah-engah saat dia memimpin keempat murid Sekte Awan Hijau. Menatap pedang patah dengan energi spiritual yang sangat padat, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Penjaga bayangan No, satu tidak menipu kita. Benarkah ada tempat kultivasi yang bagus di sini? Sementara dia dengan gembira mencari-cari tempat mana yang lebih baik. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa tempat yang ditempati Jiang Fan dan murid-murid Sekte Keinginan dipenuhi dengan energi spiritual dan ki pedang yang sangat melimpah. Beberapa tempat budidaya yang tersisa yang terbaik di antara semuanya, bahkan tidak sepertiga sebaik kedua tempat ini. Kegembiraan di wajahnya langsung lenyap. Jadi sebenarnya ada dua tempat budidaya tertinggi di tempat ini. Sebagai perbandingan, beberapa tempat yang tersisa tampak sangat biasa. Yang benar-benar membuatnya frustrasi. Posisi yang ditempati murid-murid Sekte Keinginan pada mulanya diperuntukkan bagi mereka oleh Jiang Fan. Tetapi pada saat kritis, mereka terlalu ragu-ragu. Kesempatan itu direnggut oleh Sekte Keinginan. Kakak senior, beberapa murid Sekte Awan Hijau menyadari. Dan mereka semua menyesal. Mereka hanya ragu-ragu sejenak. Bagaimana tanah harta karun itu bisa direbut oleh Sekte Keinginan? Ni Yunxi berharap dia bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk, dan juga agak kesal karena Sekte Keinginan telah mengambil kesempatan mereka. Dia melangkah maju untuk bernegosiasi, "Teman-teman dari Sekte Hasrat, tempat ini dimaksudkan untuk kita oleh saudara muda. Bisakah kamu minggir?" Jiru Yue memutar matanya dan menutup matanya, fokus pada kultivasinya. Dia tidak ingin mengganggunya sama sekali. Siapa cepat dia dapat, adalah aturan yang tidak berubah. Tidak peduli apapun, dia benar. Tak berdaya, Ni Yunxi menguatkan diri dan mendekati Jiang Fan, menangkupkan kedua tangannya, "Adik, bisakah kau membantu kami lagi?" Tempat penanaman yang unggul berbeda 3-4 kali lipat dari tempat penanaman yang unggul. Bayangkan dampaknya. Kalau saja dia bisa, dia ingin memperjuangkannya. Namun Jiang Fan juga mengabaikannya. Pada akhirnya, Ni Yunxi meminta bantuan Su Yining, "Adik perempuan, kamu memiliki hubungan yang baik dengan pengawal bayangan No. 1. Bisakah Anda berbicara dengannya untuk kami? Tanah harta karun itu dimaksudkan untuk kita oleh pengawal bayangan No. 1. Su Yining menatapnya dengan ekspresi jengkel. "Aku tidak mengatakan kamu salah, kakak senior. Penjaga bayangan No. 1 dan Sekte Keinginan sudah sangat dekat dalam perjalanan ini, namun dia tidak berpikir untuk membantu mereka tetapi malah membantumu. Tapi kalian hanya ragu-ragu. Itu adalah pilihanmu sendiri, kau tidak bisa menyalahkan Sekte Hasrat karena mengambil tanah harta karunmu." Ni Yunxi tidak mau menyerah. Dia berbicara lagi, "Adik perempuan Su, tolong bantu kami." Pada saat ini, Jiang Fan sedikit mengernyit, lalu perlahan membuka matanya dan berkata, "Cepat dan pilih tempat. Ling Guihai dan murid-murid Sekte Pedang Segudang akan segera tiba."
Jika kamu ragu lebih lama lagi, kamu tidak akan punya pilihan. Setelah berbicara, dia terus mengoperasikan metode mentalnya secara diam-diam. Dengan itu, Ni Yunxi menyerah sepenuhnya. Merasa sangat menyesal, dia memimpin pengikut Sekte Awan Hijau untuk memilih tempat terbaik ketiga. Meskipun cukup bagus, ketika melihat dua tempat kultivasi tertinggi, dia merasa seperti ditusuk jarum karena penyesalan. 1 jam berlalu, saat kelompok itu membenamkan diri dalam kultivasi. Beberapa suara terobosan di udara datang dari jauh. Itu Ling Guihai. Dia tampak sangat gembira dan berkata, "Haha, sekelompok orang yang mengaku pintar dan bodoh, mencoba mengikutiku untuk mendapatkan keuntungan. Biarkan mereka membuang-buang waktu di tempat tandus itu." Hahaha. Saat dia tertawa, tiba-tiba dia tidak bisa tertawa lagi. Dengan wajah seolah-olah dia baru saja melihat hantu, dia menatap pemandangan di hadapannya. Bab 330 Mencuri Rumah. Kelima murid Sekte Pedang Segudang itu buru-buru menghentikan langkah mereka. Ekspresi mereka membeku saat mereka menatap pemandangan di hadapan mereka. Mereka melihat 3 kelompok orang mengambil alih. Tidak, seluruh hutan pedang, 3 tempat budidaya terbaik. Ini adalah tempat di mana pengikut Sekte Pedang Segudang sering datang. Karena ki pedang dan energi spiritual di sini paling terkonsentrasi. Terutama dengan 2 pedang patah peninggalan tetua tertinggi, berkultivasi di samping mereka bagaikan menerima pertolongan surgawi. Mereka telah mengalihkan pengikut sekte lainnya. Hanya untuk memonopoli 2 tempat kelas atas ini. Tapi siapa yang tahu? Seseorang benar-benar mencurinya. Adik Ling, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid perempuan bertanya dengan cemas, apakah kita benar-benar akan menggunakan tempat kultivasi yang tersisa? 2 tempat terakhir, bahkan lebih buruk daripada yang ada di lokasi para pengikut Sekte Awan Hijau. Ling Guihai tersadar dari lamunannya. Dia tidak pernah menduga ada orang yang akan mencuri darinya. Dia memperhatikan dengan amat dan menjadi semakin marah, itu kamu. Orang itu tidak lain adalah pengawal bayangan No. 1 yang telah menyebabkan dia dihukum. Jiang Fan perlahan membuka matanya, menampakkan senyum, dan berkata, terima kasih, saudara muda Ling, karena telah mengalihkan perhatian murid-murid sekte lain. Hanya dengan begitu kami bisa bebas memilih tempat di sini. Kata-kata ini, membunuh seseorang dengan memukul jantungnya, membuat Ling Guihai marah besar. Dasar, kau tidak bersembunyi, tapi beraninya kau merebut tempat para murid sekte pedang 10.000. Keluar, kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Para murid yang sedang berkultivasi dibangunkan satu demi satu. Melihat Ling Guihai marah, Ni Yunxi menggigil ketakutan, kelopak matanya terus berkedut. Tampaknya posisi kelas atas tidak begitu mudah untuk diduduki. Semua orang yang hadir di sini berada di alam pendirian yayasan. Ling Guihai, elit formasi inti, seperti raja di hutan pedang. Tidak seorang pun dapat memprovokasi dia. Posisi teratas yang diduduki Jiang Fan tampaknya tidak mungkin dipertahankan. Jiru Yue juga terkejut. Dia segera mencoba menengahi, adik Ling, siapa cepat dia dapat, biarkan dia. Dia mengira akan mengandalkan hubungannya dengan Ling Guihai. Dia bisa mendapatkan muka. Namun, dia meremehkan kebencian Ling Guihai terhadap Jiang Fan. Dia mendengus. Kamu dari sekte hasrat masih ingin berkultivasi di tempat kelas atas itu, diamlah. Kata-kata ini membuat Jiru Yue marah dan tidak berdaya. Dia tidak memiliki kemampuan, dan kata-katanya tidak berbobot. Ling Guihai kemudian melotot ke arah Jiang Fan dan berkata, apakah menurutmu dengan berada di sini lebih dulu, maka tempat ini milikmu? Biarkan aku katakan padamu, ini adalah hutan pedang, sekte pedang segudang, wilayah kekuasaanku. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Su Yining tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia berbisik, bagaimana kalau kita menyerah? Jika demi sebidang tanah Jiang Fan disakiti oleh Ling Guihai, dia akan merasa sangat bersalah. Dan dia tidak punya hati untuk berkultivasi. Namun Jiang Fan melambaikan tangannya pelan, dan berkata dengan tenang, aku mengklaim tempat ini dengan kemampuanku. Jika orang lain menginginkannya, mereka harus mengambilnya berdasarkan kemampuan. Mendengar ini, Ling Guihai tertawa marah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa ilmu pedang yang buruk akan membuatmu sombong di hadapanku, Ling Guihai? Sekte pedang segudang kita adalah nenek moyang ilmu pedang. Kamu pikir kamu siapa? Aku memberimu waktu 3 kali napas, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia mengangkat 3 jari. Dia bahkan belum mulai menghitung.
Jiang Fan sudah menghitung untuknya. 1, 2, 3. Selesai. Dentang. Ling Guihai merasa sangat terpancing, dengan tegas menghunus pedangnya, dan meraung, "Jangan menangis sebelum kau melihat peti mati. Aku akan memenuhi keinginanmu." Dia segera menggunakan teknik ilmu pedang mendalam tingkat tinggi, dan menebas Jiang Fan. Jiang Fan diam-diam berdiri. Dia berjalan keluar dari tempat kultivasinya, untuk menghindari kerusakan pada tempat kultivasi dalam pertarungan nanti. Melawanmu, ilmu pedang tidak diperlukan. Dia menghadapinya dengan tangan kosong, dan darahnya mengalir deras di dalam. Pil racun telah dibuka. Helaian racun bercampur dengan kekuatan spiritualnya. Dia menyerang Ling Guihai dari jarak jauh. Ling Guihai segera merasakan hembusan jahat dan menjadi waspada. Pedang penebas itu ditarik ke depan, membentuk pusaran air yang menyebarkan kekuatan spiritual. Trik kecil. Melihat tidak ada bahaya, Ling Guihai mencibir. Hingga dia mendengar suara mendesis di sekitar telinganya, dia menyadari pedang panjang kesayangannya yang bermutu menengah telah terkorosi dengan bekas-bekas hitam terbakar. Ekspresinya berubah drastis, dan dia berseru, "Kamu telah berlatih teknik racun." Dia segera merobek sepotong kain untuk membersihkan racunnya. Tetapi pedang itu sudah penuh lubang dan cekungan, dalam kondisi setengah hancur. Dia merasa patah hati sekaligus marah, "Kau menghancurkan artefak sihirku. Kau sedang mencari kematian." Pedang Changhai. Kekuatan spiritualnya melonjak, sepenuhnya mengungkap level kedua dari kultivasi formasi inti. Serangan terkuat dari ilmu pedangnya dilepaskan. Udara bergetar. Bahkan Ni Yunxi, yang menonton dari jauh, menahan napas, merasakan tekanan luar biasa dari serangan formasi inti. Tubuh Su Yining menegang, merasakan kekuatan yang menyesakkan. Jiang Fan tetap tenang. Kekuatannya serupa dengan yang terjadi pada pelelangan paviliun mekanisme surgawi. Hampir tidak ada perbaikan. Saat itu, jika Jiang Fan menghadapi Ling Guihai, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Sekarang, sudah berbeda. Dia bahkan tidak menggunakan teknik tubuh, 9 bentuk pertempuran surgawi. Dia langsung melepaskan pil racun sepenuhnya. Dia mengangkat telapak tangannya yang kuat dan memukul dengan ganas. Tubuh pertempuran gajah naga. Dia meraung. Telapak tangannya mengeluarkan kekuatan luar biasa. Seperti seekor gajah yang mengamuk dan meraung ke surga. Itu mengesankan dan menakutkan. Ling Guihai, yang berada di dekatnya, terkejut oleh kekuatan di telapak tangannya, dan hampir menjatuhkan pedangnya. Langsung, kekuatan yang tak terbayangkan itu turun bagai gunung, menghantam pedangnya dengan keras. Dalam sekejap, pedang itu terpental. Tangannya yang bagaikan naga meluncur ke laut, langsung menghantam dadanya. Ledakan. Ling Guihai seperti benar-benar ditabrak gajah liar. Dia langsung terpental. Kecepatannya seperti meteor, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Dia menabrak sebagian besar hutan pedang sebelum akhirnya berhenti, tergeletak di tanah sambil batuk darah tak henti-hentinya. Depresi di dadanya menunjukkan ia menderita cedera serius. Dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Jiang Fan berkata dengan tenang, "Kekuatanmu tidak sebanding dengan kesombonganmu. Kamu tidak punya kekuatan untuk mengambil posisi teratas ini." Setelah selesai, dia kembali ke sisi Su Yining dan menutup matanya untuk melanjutkan kultivasinya. Lingkungan sekitarnya sunyi. Ni Yunxi menggosok matanya, meragukan apa yang dilihatnya. Seorang seniman bela diri tingkat Foundation Establishment, hanya menggunakan kekuatan tubuh, membuat Ling Guihai batuk darah. Ling Guihai adalah seniman bela diri alam formasi inti tingkat kedua yang sejati. Dan dia berlatih ilmu pedang. Dia benar-benar seorang seniman bela diri tipe ofensif. Namun, dia langsung dikalahkan. Dia menatap punggung Jiang Fan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Teman yang ditemui Su Yining, siapakah orang misterius ini? Bahkan murid utama masing-masing sekte tidak semengerikan ini, kan? Jiru Yue mengernyitkan bibirnya, sambil menyombongkan diri, dia pantas mendapatkannya. Kemudian dia diam-diam kembali berkultivasi. Su Yining melihat Jiang Fan mengambil tindakan langsung untuk pertama kalinya. Ini menyegarkan pemahamannya tentang kekuatan pengawal bayangan No. 1. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa beruntung berada bersama Jiang Fan. Dengan kehadirannya di sini, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang apapun. Wajah Ling Guihai yang kesakitan penuh dengan kengerian. Bukankah hutan pedang itu untuk para kultivator pendirian fondasi? Akan tetapi serangan dari pengawal bayangan No.
Satu tadi, tidak seperti serangan yang seharusnya diterima oleh seorang murid tahap pendirian yayasan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh keengganan. Ketika dia melihat pedang patah bermutu tinggi di dekat Jiang Fan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak dapat menahan tawanya. Jiang Fan membuka matanya, mengerutkan kening, aku baru saja melukaimu. Aku tidak memberimu obat gila. Ling Guihai tertawa semakin liar, hahaha. Aku menertawakan nasib burukmu. Hanya ada dua tempat dengan nilai tertinggi, dan kamu memilih yang tidak seharusnya kamu pilih. Jiang Fan mengerutkan kening, menatapnya. Ling Guihai melanjutkan dengan wajah mengejek, tidak takut memberitahumu, pedang di sebelahmu itu ditinggalkan oleh tetua tertinggi pertama yang menciptakan teknik pengendalian pedang. Untuk berkultivasi di samping pedangnya, kamu membutuhkan sumber ki pedang yang sama. Jika tidak, setelah berkultivasi dalam waktu lama, kau akan ditolak oleh ki pedang. Kelima murid sekte pedang segudang tiba-tiba mengerti. Memang, saya hampir lupa bagian ini. Kita bisa berkultivasi di sini karena kita membawa Liontin Giok dengan untaian ki pedang dari tetua tertinggi Su Qingyang. Bagaimana mungkin seorang murid sekte luar menemukan sumber ki pedang yang sama? Setelah mendengar ini, wajah Su Yining berubah jelek. Jadi tempat bermutu tinggi ini benar-benar memiliki latar belakang seperti itu. Dia benar-benar merasakan sedikit nyeri menusuk di sekujur tubuhnya. Seperti pedang ki menolaknya. Ling Guihai mengejek, jika kamu pintar, pergilah. Tempat ini hanya untuk para pengikut sekte pedang segudang. Jika kamu terus keras kepala, kamu hanya akan menderita. Sungguh perubahan yang tak terduga. Tempat ini masih milik para pengikut sekte pedang segudang. Tetapi, Jiang Fan menunjukkan senyum aneh. Menurutmu, selama kamu mempelajari teknik pengendalian pedang, itu baik-baik saja? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?